Oke, kali ini kita akan membuat simulasi tentang aliran fluida yang pada kasus ini melewati kendaraan ini. Ya, kendaraan objeknya seperti ini, geometrinya sederhana saja. Yang akan kita amati nanti bagaimana kontur tekanannya, bagaimana kontur kecepatannya. Jadi kita akan menganalisa ini apa kecepatannya, kita akan menganalisa velocity, terus kemudian kontur tekanannya seperti apa begitu. Ya, kita akan nah ini tekanannya, pressure-nya yang besar di mana. Oke, kita akan mengikuti itu. Yang pertama adalah kita launch untuk computational fluid dynamics, yaitu menggunakan fluid flow CFX. Kita launch itu ya. Seperti kita tahu di mana di CFD ini kita tidak perlu memilih material, tidak seperti di analisa struktural bahannya apa untuk menghitung tegangan-regangannya. Sedangkan di sini kita hanya perlukan fluidanya apa itu nanti. Oke, yang pertama kita akan buat geometrinya terlebih dahulu. Kita launch design modelernya. Ini. Oke, kita akan buat bentuk seperti ini. Seperti ini dulu, ya. Kita pandangan depannya, kita sketch modeling, unitnya jangan lupa ya meter. Ini terus kemudian kita buat garis lurus ke sini. Sini. Ini. 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 Oke, yang ini tidak vertikal. Kita buat constraint-nya dia vertikal. Nah, ini vertikal. Ya sudah, itu dia vertikal. Oke, kemudian kita beri dimensi. Dimensi horizontal antara sini ke sini. Sana, sini ke sini, sini. Terus dimensi vertikalnya ini ke sini, sini. Ini, sana. Terus kita betulkan dimensinya. Ini adalah 3 meter. Ini adalah 1,2. Ini 1,2 juga. Terus yang ini 2 meter. Oke. Setelah itu kita fillet bagian sini 0,5. Fillet 0,5. Ini ke sini, terus ini yang fillet 0,2. Fillet lagi 0,2. Ini ke sini. Oke, setelah itu kita extrude 2 arah. Extrude sketnya itu 2 arah. 2 arah. Terus kemudian 0,8. 0,8. Oke. Itu. Oke, kita extrude kemudian generate. Ya, itu sudah extrude 2 arah ya. Ini. Yang berikutnya kita buat rodanya. Maka kita pindah sketch plane-nya di sini. Ya. Kita pindah sketch plane-nya. New sketch plane, new plane. Referensinya adalah from face. Ini ya. Ini from face sini. Ya. Ya sudah seperti itu, apply. Generate saja pandangan depannya. Pandangan depannya begini. Kemudian kita buat 2 lingkaran di sini. Yang nempel di sini. Sana. Di sini. Ya.
Kemudian kita betulkan dimensi-dimensinya. Dimensi-dimensinya. Oke. Radiusnya berapa? Radiusnya berapa? Terus kemudian jarak horizontalnya dari titik sini ke titik sini berapa? Dari titik sini ke titik sini berapa? Oke, yang pertama itu adalah 0,8. 0,8 tuh. Nah, ini 2,4. Terus ini adalah 0,4. 0,4. Roda belakang dan roda depan sama 0,4. Jangan sampai tidak sama. Oke, setelah itu kemudian kita akan extrude ini dua arah juga. Apply dua arah 0,1. Oke, generate. Kita sudah punya untuk rodanya itu. Nah, itu. Terus kemudian tinggal yang samping satunya. Nah, samping satunya dia. Kita new sketch plane lagi, pilih yang from face ini, ya. From face-nya ini, ya. Ini, ya. Lihat arahnya ke sana. Boleh kita flip XY-nya. Kalau kita flip XY-nya flip apa enggak? Oh, sebentar, kita enggak lihat yang di sini, sorry. Kita enggak tahu arahnya kemana dia, enggak kelihatan. Oke, kita generate saja. Generate, ya sudah. Not selected base. Oke, ini mungkin kita delete saja. Kita buat lagi. Jadi yang sketch plane from face, pilih yang ini, ya. Arahnya X-nya kita coba flip biar dia ke bawah. No. Kalau Y-nya Z-nya kita flip, dia tetap situ. Oke, tidak masalah. Create saja, generate saja. Terus kemudian kita pandangan depan ini, ya. Terus kemudian kita buat seperti tadi. Draw cycle ini di sini juga itu. Terus kemudian betulkan dimensinya. Vertikal sekarang antara sini ke sini, antara sini ke sini itu. Terus kemudian radiusnya ini. Oke. Setelah itu kita betulkan ini 0,4, ini juga 0,4, terus kemudian ini 2,4, ya. Ini adalah 0,8 tadi, 0,8. Oke, seperti itu. Kemudian kita extrude mid plane juga dua arah. Ini dua arah simetrik 0,1. Oke, generate. Kita lihat hasilnya. Oh, sudah ada rodanya. Ini objeknya, tinggal kita membuat ruang untuk fluidanya. Untuk fluidanya, kita bisa enclose objeknya. Enclose, jadi dari sini tool, di sini ada enclose. Enclose ini melingkupi semua objeknya. Enclose itu, ya, kita buat ini. Saya lihat dulu datanya. Ini searah sumbu X positif di depan, di belakang dan di depan. Ke arah sumbu positifnya ke sana, berarti ini yang di belakangnya. Berarti kita buat 3 meter, yang di depannya juga 3 meter. 3 meter. Terus kemudian samping kanan kirinya itu sumbu Z,
buat 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter. Terus ke atasnya itu kita bisa buat 3 meter juga. Ke atasnya itu sumbu Y ya. Sumbu Y, ke atasnya Y positif kita buat 1,5 meter. 1,5 meter. Oke, terus kemudian bawahnya itu nempel saja. Bawahnya dia dekat dengan ini. Kita buat kecil bawahnya. 1 pangkat 10 pangkat 6. Jadi dibuat kecil, dia nempel di situ. Oke, sudah. Kita bisa generate. Ya, kita sudah bisa buat ini. Maka sudah dua-duanya ini. Tapi ini masih dua-duanya solid. Ya. Nah, yang ini kita tidak perlukan karena kita hanya membuat ruangnya itu. Kita bisa suppress. Nah, ini suppress, terus kemudian ini. Nah, ini jangan lupa ini fluid. Jadi ini bukan solid tapi fluid ini. Ini pilihannya adalah solid dan fluid. Ini fluid mengalir. Oke, sudah. Oke, sudah. Kalau begitu kemudian secara geometri sudah, kita bisa tutup. Klik kanan, close design modelernya. Oke, terus kemudian kita klik untuk meshingnya. Oke, masih belum ready. Ya, ini di meshingnya kita bisa klik 2 kali di meshingnya. Nah, sudah di sizing ini kita settingnya katanya di sizingnya where is it? Sizingnya adalah relevan centernya medium. Ini relevan centernya kita set di medium. Terus kemudian elemen mid side node. Di sini tidak ada tapi elemen mid side node-nya oke, bisa kita lewati. Terus yang berikutnya adalah sudah. Ya sudah. Itu saja mungkin. Terus kemudian kita bisa generate meshingnya. Generate mesh. Ya, sudah. Jadi meshingnya, kemudian meshing sudah selesai. Kita bisa close. Ya, kita kemudian ini belum, ini kita update saja. Ya, dia masih updating. Statusnya di sini masih belum ready, masih ada tanda merahnya di sini. Oke, kita tunggu saja. Updating failed for setup. There is no previous save. Oke, update. Ya, dia sudah update. Kita kemudian ke setup-nya. Oke, di setup-nya kemudian di analisis, tipe analisisnya kita double klik. Ini steady state, kita steady state. Oke, steady state. Optionnya none. Oke, optionnya ada apa saja. Nah, bisa none saja, terus kemudian oke.
Terus kemudian setelah itu di sini default domainnya di double klik saja. Nah ini bentar, ini fluid domain. Oke, terus kemudian air temperatur sekian, tekanan 1 atmosfer, terus kemudian reference pressure-nya 1 atmosfer. Oke, ya oke. Ya kita bisa oke. Oke. Itu adalah fluidanya, kemudian kita bisa insert domainnya. Insert. Oh sorry, di sini. Bentar. Ini insert boundary. Ya, boundary 1. Nah, ini kita bisa definisikan inletnya, masuknya. Oke, nah kita cari locationnya. Kita bisa klik ini, bukan itu, inletnya itu yang depan. Ya, itu. Oke. Itu ini adalah optionnya adalah subsonic, normal speed. Oke. Normal speed, terus kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya 40 meter per detik. 40 meter per detik. Oke, medium intensity-nya turbulennya itu. Oke. Ya, itu inletnya. Kemudian kita definisikan outletnya lagi di sini. Insert boundary, kita buat ini outlet. Oke, kita pilih outletnya, itu yang belakang, bukan itu, yang ini. Oke, terus kemudian di detailnya relative pressure-nya 0. Relative pressure-nya kita setting 0. Average pressure, static pressure, oke. Sudah, oke, sudah saja. Ya, itu. Terus kemudian kita select wall-nya untuk yang bentuk mobilnya ini dan dasarnya. Jadi kita klik lagi, insert, domain, sekarang wall. Oke, kita pilih, bukan itu. Nah, ini berarti nomor 70. Bukan 7. Ini apa tadi? Bukan 70, sorry. Ini 73. Ya, itu semua. Jadi kita bisa select semua kecuali 74, 72. Itu ya, kita bisa select semua kecuali ini enggak. Nah, ini ada. Itu semua. Oke. Terus kemudian boundary-nya ini adalah no slip wall, jadi tidak ada slip, terus smooth wall. Oke. Ya sudah, kemudian kita oke. Ya, kita sudah punya wall. Sekarang kita punya samping-sampingnya itu. Klik lagi, insert boundary. Ini adalah openingnya. Oke. Pilih yang tadi, yang 3 itu. Bukan itu, jadi ini. Bukan. Itu. Bukan. Ini ya, kita pilih 3 itu. Oke. Terus kemudian boundary-nya ini adalah relative pressure-nya juga 0. Terus kemudian oke, yang lain-lainnya intensity 5%. Oke, ya itu sudah oke saja. Ya sudah, kondisinya sudah. Sekarang kita bisa stop ini, kita bisa tutup. Ini tutup, close JFX
processing, terus kemudian kita klik di solutionnya. Ya, masih starting. Ya, solutionnya ini kita run saja, double precision, large problem, run division, oke. Ya, sepertinya ini saja, run saja, run. Ini dia sudah run. Ya. Completely normal, run conducted itu sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa tutup. Terus kemudian di resultnya ini kita double klik. Nah, kita mau visualisasi resultnya sekarang. Oke. Di sini kita double klik, kita insert. Nah, yang mau kita insert sekarang apa? Misalnya kita mau insert vektornya. Vektor 1, oke. Ini all domain. Terus kemudian locationnya ini kita isi apa? Default domain. Terus kemudian vertex, reduction factor, terus ini variabelnya velocity. Terus oke. Sudah apply. Ya, maka kita dapat vektornya itu sekarang. Oke, seperti itu. Seperti itu. Terus kemudian oke, kita bisa insertkan lagi, insert. Sekarang apa? Kontur ya. Konturnya pressure. Konturnya pressure. Jadi ini all domain. Terus kemudian pressure-nya ini di wall-nya itu dibentuk mobilnya itu. Terus variabelnya pressure, ininya global. Oke, terus kemudian ini kontur continuenya ada 11. Oke, kita bisa kalau ingin banyak konturnya 15 misalnya begitu. Kita apply. Ya, kita bisa matikan yang vektornya tadi. Nah, itu ada konturnya. Pressure-nya itu. Oke, terus kemudian yang berikutnya kita ingin streamline-nya misalnya. Kita insert streamline 1. Oke, 3D streamline, all domain. Terus start from inlet. Jadi dimulai dari inletnya. Terus samplingnya kita buat vertex boleh. Terus maximum number reduction factor
dia minta reduction factor 0,1, terus yang ini velocity-nya. Oke. Maka kita bisa lihat streamline-nya seperti itu. Oke. Nah, kita juga bisa buat pada bidang tengahnya, pada bidang simetri kendaraan ini. Oke. Kita bisa buat bidang tengahnya. Oke. Maka kita buat dulu plotnya. Sebentar. Terus ya kita buat dari sini. Insert location. Ini locationnya plane sekarang. Nah, plane 1. Plane satunya itu ini adalah all domain. Bendanya di bidang EQY, kita buat di bidang EQY, di bidang EQY ini, terus kemudian kita apply. Nah, maka kita buat apa namanya bidang sekarang. Nah, terus kita bisa plot di sini, misalnya kita plot kontur kecepatan. Kita bisa plot kontur kecepatan. Jadi insert. Nah, ini konturnya kontur 2, oke. Terus all domain, terus ini locationnya di plane itu. Locationnya di plane, variabelnya bukan ini tapi velocity. Variabelnya velocity, konturnya 11. Kita bisa oke. Ya, itu. Nah, yang lainnya bisa kita tutup dulu. Nah, ini ya, ini konturnya. Nah, itu dia konturnya itu. Kita juga bisa buat streamline-nya untuk bidang ini. Jadi klik kanan, insert streamline 2, all domain, domainnya ini all domain, terus kemudian starting from-nya inlet, tapi domainnya ini oke. Starting from-nya plane 1 ya, ini plane 1 begitu. Terus kemudian equally space, sampingnya bisa pakai rectangle grid 0,1, ini diisi lebih kecil lagi 0,3. Ya, 0,3, aspek rasionya 1,0 degree. Variabelnya velocity, jangan lupa. Oke, apply. Ya, itu. Nah, kita hilangkan konturnya. Nah, itu dia. Ya. Itu. Nah, kita bisa tambahkan legend-nya. Oke. Kita bisa tambahkan legend-nya. Ini di mana legend-nya? Nah, mungkin di sini. Ini untuk streamline 2. Jadi kita ini insert di sini legend 1 boleh untuk streamline 2. Untuk streamline 2. Mode vertikal, right cross, oke. Location-nya right, saya taruh di left saja, di left, di top. Oke, apply. Ya, ini. Oh, terlalu ini. Mungkin aspeknya size, aspek, precision, value, text. Kenapa kok ininya ini ya? Horizontal, position, vertical, legend unit, location, ini streamline, velocity. Terus kemudian ini size, aspek, ini aspeknya, precisionnya 3, mungkin wall thickness-nya itu apply. Oh, dia ininya saja. Oke, tidak masalah.
dia begitu. Oke, jadi kita sudah punya ini. Ya, itu. Nah, itu saja. Jadi gini, ini adalah streamline di bidang tengahnya. Kita bisa lihat juga konturnya. Misalnya kita mau, nah ini konturnya, kita bisa insertkan juga legendnya di sana. Ini konturnya, terus kemudian kontur kecepatannya, terus kemudian kita bisa setting vektornya, where is vektor. Nah, itu dia vektornya seperti itu. Terus kemudian kita bisa enggak, misalnya vektornya tapi di sana, di vektor 2, locationnya di plane, all domain, oke. Samplingnya rectangular grid, spacingnya 0,2, aspek rasionya itu ininya velocity, oke. Nah, seperti itu dia vektornya. Ya, vektornya seperti itu. Oke, dia kecepatannya di sini. Oke. Aspek rasionya kita bisa kecilkan, bisa enggak? Yang satu apply. Ya, seperti itu. Dia akan seperti itu kecepatannya. Oke, itu saja. Anda bisa lakukan sendiri untuk belajar lebih jauh.